berapa banyak teman-teman yang sudah mulai berani baca, ya. Ada yang masih maju mundur, ya. Ada yang masih gugup, ya. Ada yang tidak berani dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan dengan kita baca terus, ada setiap akhir pekannya, di akhir bulan, ya, kita baca maulid, ya, dengan keberkahan biar tambah banyak berkahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari untuk lah konsumsi namun ya itu lapar. Ya, kita singkat saja, ya. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit meneruskan kajian kita tentang hak-hak seorang anak yang diajarkan oleh beliau, bahwasanya seorang anak itu berhak untuk seorang orang tua itu berkewajiban untuk membantu agar anak-anaknya itu berbakti, agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh, agar anak-anaknya menjadi orang yang baik. Jadi kewajiban orang tua untuk menjadikan mereka anak-anak yang soleh. Kenapa? Dikarenakan kata beliau di akhir zaman ini sedikit anak-anak yang soleh, sedikit anak-anak yang suka berbakti, sedikit anak-anak yang ngerti akan keutamaan orang yang berbakti kepada orang tua. Jadi kewajiban orang tua untuk menjadikan anaknya anak yang soleh, untuk menolong, membantu. Ya, jadi bukan kalau sudah demikian berarti sudah banyak kewajibannya, baik dengan usaha, tenaga, sampai dengan doa untuk menjadikan anak-anaknya yang soleh. Kemarin sudah sering kita sampaikan, ya, retorika dan cara-caranya agar anak-anak itu menjadi anak yang soleh. Antaranya ya terus mengajarkan kepada mereka, terus mencontohkan kepada mereka agar anak itu dapat menjadi anak yang soleh. Ya. Mencontohkan kepada mereka anak-anak itu bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana menjadi anak yang mulia, berakhlak yang mulia. Jadi jangan kita hanya memaksakan mereka saja, tapi kita tidak mencontohkan, tapi kita tidak mengajarkan, dan kita pun tidak mengajak kepada mereka. Dan juga ada lagi yang tidak mendoakan mereka. Jadi kewajiban bagi orang tua itu ya sampai pada mendoakan mereka. Ya, kalau bisa sampai termimpi-mimpi kita mendidik mereka, termimpi-mimpi kita mendoakan mereka, biar mereka itu menjadi anak yang baik. Ya, karena kalau tidak demikian, berarti tidak serius kita untuk mendoakan, menjadikan mereka anak-anak yang soleh. Ya. Kenapa demikian? Ya, selain sudah akhir zaman sedikit anak yang berbakti, ya biar mereka pun anak-anak kita itu tidak menjadi anak yang durhaka. Ya. Jadi kalau kita harapan kita jadi anak yang baik, itu anak-anak kita itu biar mereka tidak menjadi anak yang durhaka, ya, karena keburukan ya, anak yang durhaka itu sangat buruk sekali. Mereka akan mendapatkan balasan di dunia sebelum mereka akan mendapatkan balasan di akhirat. Mereka akan kehidupannya susah, kehidupannya derita di dunia, serat rezeki dan seterusnya, ya, karena kan mereka anak yang durhaka. Jadi jangan sampai demikian. Ya, dianjurkan oleh kepada kita ini biar anak-anak kita itu menjadi anak yang berbakti, ya, bukan anak yang durhaka. Sudah kita tahu ada Malik Kundang, ya, kita tahu banyak cerita-cerita tentang orang-orang yang durhaka. Ya, doa orang tuanya langsung terkabulkan. Ya, anak-anaknya tidak bisa masuk surga. Ya, anak-anaknya tidak bisa bahagia di dunia. Ya, anak-anaknya suka mendapatkan musibah. Dikarenakan dia di dunia durhaka. Makanya kita harus kasihan kepada anak-anak kita, doakan mereka, ajarkan mereka, didik mereka, contohkan kepada mereka. Nabi bersabda, ya rahimallahu walidana ana waladahu ala birrih. Allah akan memberikan rahmat kepada orang tuanya yang suka dan biasa demen membantu anaknya untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya berusaha keras,
ya untuk menjadikan anaknya berbakti, maka dia akan mendapatkan rahmat, doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan apa? Ya dikarenakan anak yang durhaka itu kepada kedua orang tua ini, mereka sangat berbahaya di dunia, mereka berbahaya. Ya, mereka kan doa orang tua adalah doa yang mustajab. Ya, kalau mereka tidak berbakti atau durhaka, ya kemudian didoakan oleh orang tuanya, maka doa orang tua itu mustajab. Jadi harus hati-hati kepada mereka. Jangan sampai kita mendoakan buruk kepada anak-anak kita dikarenakan mereka ya tidak bakti, ya nakal-nakalnya, sedang-sedangnya kata orang Palembang ya. Oh lagi raksi-raksi nak main, raksi-raksinya tahu jati diri, sehingga dia kurang ajar sama orang tua, maka ya, jangan didoakan yang tidak baik buat mereka, doakan yang terbaik buat mereka. Ya, kadang kita di sholat kita baik, namun tak kala dia lagi nakalnya, lagi bejatnya, lagi tidak baiknya, ya sampai kita teromong kepada mereka. Wah kau ini bejatnya nih, kau kaget begini, kau kaget begitu. Nah, ini tidak boleh. Upayakan tahan, jangan sampai kita mendoakan yang tidak baik buat mereka. Sehingga apa? Kalau sudah Allah menghendaki kebaikan menjadi anak itu menjadi anak soleh, sebentar saja, sedengat baik, ya. Sehingga anak itu akan menjadi anak yang berbakti, anaknya baik. Ya. Berkah kita tidak menyumpai mereka, ya, anak itu jadi anak yang baik, ya, jadi anak yang soleh, maka ya sebentar saja Allah sudah ubah tadi, maka dia jadi baik. Coba kalau kita sumpahi mereka terus, ya katoi mereka terus, ya maling kundangkan terus mereka, ya Allah rubah, Allah mau berikan kebaikan buat anak itu, ya, tapi orang tuanya sudah menyumpai, orang tuanya sudah marah-marahin dia, sudah mengutuk dia. Nah, makanya jangan mudah kita mengutuk anak-anak kita. Ya walaupun mereka itu akhlaknya tidak baik, ya jatuh sambil makan, agak tidak habis lagi. Ya itu jangan malu. Nah iya, ya ada lemak yang depan tu dah dapat ni, yang belakangnya jatuh. Ya senampak nampak. Nampak dia benar. Diceritakan dia lah. Iya, jangan takut-takut, masih banyak. Jadi harus mendoakan mereka, ya, sehingga anak itu kalau sudah bejat-bejatnya, nakal-nakal tadi, Allah rubah mereka, kita tidak mendoakan buruk, tidak mengutuk kepada mereka. Jadi kita nyesal kalau kita sudah mengutuk mereka, mendoakan tidak baik buat mereka. Ya, padahal kita kepingin ya anak itu menjadi anak yang baik, anak itu menjadi anak yang soleh, ya minimal anak itu jadi orang yang berakhlak yang baik, sudah tidak harus dia jadi orang pintar, dia harus dia jadi orang yang sukses, yang tidak, yang penting anak itu sudah menjadi anak yang soleh saja. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan kita menjadikan anak itu anak yang soleh, ya, sebelumnya kita itu harus antara suami dan istri itu harus akor, ya, jangan berbala terus, ya. Suami dan istri jangan mengandalkan ego-egonya terus, ya. Ya, suaminya yang nyuruh istrinya, istri kau tidak mau itu, kau nyuruh aku terus, tapi kau tidak pernah kau lakukan kebaikan ini dan itu. Ya sudah, kalau disuruh oleh suami untuk melakukan kebaikan, ya lakukan saja. Begitu pun sebaliknya, sang suami jangan ego, ya. Kau ini disuruh dah kalah, kau jadi durhaka sama suami, durhaka sama suami kayak kau ini kau. Nah, jangan ego juga. Kalau disuruh kebaikan, maka laksanakan kebaikan itu, walaupun siapa yang mengajarkannya, siapa yang menyuruhnya. Nah, jadi sedikit-sedikit kalau ada kebaikan dalam rumah tangga itu, ya tidak usah harus dilakukan oleh pasangannya, tidak usah dilakukan oleh istrinya, suaminya, begitu pun juga. Tidak ada kebaikan, maka laksanakanlah dulu. Nah, aku dapat ilmu.
Aku dapat apa edah dari Ustadz tadi bahwasanya setiap sholat itu habis sholat baca ayat kursi. Ah iya bang, insyaallah aku baca. Abang mau baca? Abang sudah. Nah, gitu baik. Tidak ada kebaikan, ada manfaat. Jangan maksa-maksa, sampaikan dulu. Dan juga istri atau suami juga dia berusaha untuk mengamalkannya. Oh iya deh, tadi bulan Rajab kita nih. Ada kata Ustaz disuruh baca Wabil warhamni wa tub alayya 70 kali ya di saat pagi dan petang sore ya atau malam bacanya. Ayo bang, insyaallah bang. Nah, makasih. Abang sudah apa? Nah, abang malam nih. Nah, sudah bareng-bareng. Nah, jadi tidak ada yang ego satu sama lain. Ya, kalau kita tidak mengutamakan ego, maka rumah tangga itu akan rumah tangga yang bahagia. Anaknya pun akan terdidik dengan didikan yang baik. Kalau suami istri berbala terus, anaknya nengok, apa ikut terus, apa ikut kita tahu. Ini ikut itu. Ya, akhirnya anaknya bingung. Sudahlah, aku pening rumah, kebaikan di rumahnya. Jadi harus kita mencontohkan tadi pada anak-anak itu. Jadi suami istri harus saling melepaskan egonya untuk kebaikan dan untuk ketaatan. Ya sudah diajarkan pada hal itu. Tapi kadang-kadang masih lah ego. Sudah 20 tahun, 10 tahun masih ego-egonya. Iya. Ustaz tadi nyuruh ini baca apa? Ya Raufur Rahim, Subhanallah Raufur Rahim di akhir penghujung Sya'ban yang penghujung Rajab. Oh iya deh, Rajab panjang itu aku tidak baca sudah. Yang sama banyak. Nah, saat ini kita sudah masuk bulan Sya'ban. Sudah habis bulan Rajab ini. Kita masuk bulan Sya'ban. Harapannya ya senantiasa kita dapat mengamalkan kebaikan. Ya, bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Ya. Makanya kita harus perbanyak salawat kepada Rasulullah. Ya. Jadi karena kalau bulan Rajab bulannya Allah, banyak kita berdoa dan dekat kepada Allah. Dan bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Tidak terasa nisfu Sya'ban lagi. Tidak terasa Ramadan. Tak terasa dari punya anak. Iya, Ramadan dari mulai gitu. Iya, bukan darinya rumahnya. Ada terasa kita belakang bulan nisfu Sya'ban ini. Ya, setahun sudah kita mengadakan ziarah sughra makam-makam orang tua kita. Nanti Ramadan ya kita tarawih malam Jumat seperti biasa kita tarawih berjamaah di sini. Ya. Jadi jangan libur Ramadan. Al-Quran tetap kita baca tadarus habis itu kemudian kita tarawih berjamaah ya. Jadi yang pengen tarawih bareng nanti kita Ramadan kita tarawih bareng setiap malam Jumatnya. Nah, kemudian menjelang Lebaran ya, di saat Lebaran kita umpah-umpahan di rumah kita. Ya, umpah-umpahan ya, yang pengen buka rumah maka ya daftar kepada ya adik baca daftar siapa yang mau buka rumah. Nah, tapi syaratnya sih kok jangan setiap rumah buka bakso kan lo. Kemarin tapi keselak bakso. Iya, kekenyangan bakso kalau rumah dinding bakso, rumah bakso kalau Ustaz. Sopri bakso kalau aja, payu bagi-bagi. Ya, ada yang bakso, ada yang lontong, ada yang ya, kue-kuean, tekwan, model, iya. Kayaknya ini pintar bakso kalau. Nah, jadi suasana kita itu terbiasa dengan kebaikan, ketaatan. Ya, kita dengan umpah-umpahan, baca qasidah, rumahnya jadi berkah. Ya, kemudian anak-anaknya keluarganya jadi mendapatkan doa dari mereka. Karena itu di bulan Sya'ban ini kita harus berusaha menjadikan diri kita jadi yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW dengan kemuliaan bulan Sya'ban. Kenapa?
dinamakan, ya salah satunya dinamakan bulan Rasulullah dikarenakan pada bulan Sya'ban turun perintah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallimu taslima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Itu diturunkan di bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, bulan yang kita banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bulan Sya'ban ini kita minta kepada Allah, di awal bulan Sya'ban ini kita bermohon kepada Allah ya agar rezeki kita dibukakan oleh Allah, diluaskan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kita, keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah kemuliaan bulan Sya'ban ya. Jadi kemarin sudah bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab. Sudah lewat Rajab. Nah, insyaallah dengan doa dan amalan kita bulan Rajab, ya Allah mudahkan kita beramal, beribadah di bulan Sya'ban. Ya. Kenapa? Ya Rajab kita ibadah, Rajab kita berzikir. Kata Nabi, barang siapa yang memakmurkan di bulan Rajab, dia ibadah dan zikir, maka Allah mudahkan dia untuk memakmurkan ibadah di bulan Sya'ban. InsyaAllah kita bagian orang-orang yang dimudahkan kita untuk ibadah berzikir di bulan Sya'ban. Jadi kalau sudah kata Nabi mudah juga bulan Sya'ban ini, kita ibadah mudah, baca amalan di bulan Sya'ban ini, baca salawat ya, kemudian kita baca nanti nisfu Sya'ban, kita pun depan, kita pun semangat baca nisfu Sya'ban. Kemudian banyak bersedekah di bulan nisfu Sya'ban, kita kenal dengan ruahan, bulan ruahan. Ada yang mendoakan orang tuanya, ada yang tahlil, ada yang ziarah dan seterusnya, bersedekah untuk orang tuanya ruahan. Jadi yang memakmurkan bulan Sya'ban, Allah mudahkan dia ibadah di bulan Ramadan. Jadi tidak gampang orang yang dapat Lailatul Qadar itu. Orang yang ibadahnya semangat di bulan Ramadan itu tahajud tiap malam, baca Al-Quran sehari 2 juz, sehari 3 juz, sehari 4 juz. Kenapa? Dimulai di bulan Rajab mereka itu semangat ibadah. Bulan Sya'ban, kemudian Ramadannya tinggal panen. Ramadannya mudah untuk zikir, bisa tahajud tiap malam, bisa baca Al-Quran 1-4 juz sehari dan seterusnya. Mereka itu harapannya di bulan Sya'ban ini ya, kita harus semangat menyambut bulan Sya'ban. Banyak salawat, banyak sedekah, banyak ibadah, zikir dan seterusnya. Maka insyaallah Allah muliakan kita di bulan Ramadan. Kita mudah untuk beribadah dan berzikir. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang tua yang bisa mendidik anak-anak kita, orang tua yang bisa menjadikan anak-anak kita anak yang soleh-solehah, orang tua yang bisa mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW, dapatkan rahmat dari Allah SWT, yang suka membantu anaknya, mensukseskan anaknya menjadi anak yang soleh-soleh. Dan mudah-mudahan anak-anak kita pun anak-anak yang soleh-solehah, ya, anak yang berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua, anak yang suka mengamalkan syariat Islam, suka mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya kita doakan mereka selalu di setiap sholat kita. Ya, kita selalu didik mereka, kita beri nama mereka, dan kita didik mulai dari rumah sampai mereka sekolah. Perhatian, jangan sudah sekolah sudah lepas, jangan. Ya, sudah sekolah, sudah nak gimana? Sudah zuhur apa belum? Gimana? Sudah asar belum? Puasa tak Ramadan? Puasa tak? Niat puasa. Nah, kalau puasa 30 hari, ya apa kasih hadiah? Itu salah satu didikan orang tua. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa man addaba atau man ahsana waladahu fi sighari, barang siapa yang mendidik anaknya di waktu kecilnya, surra bihi fi kibari, maka dia akan senang nanti di saat dia besar. Seperti orang yang memanen, seperti orang yang menanam, dia rawat bagus-bagus, kasih pupuk, jauhkan dari hama, misalnya dari binatang, maka dia akan senang saat panennya, buah-buah. Dalam sabda yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang
yang mendidik anaknya dengan didikan-didikan yang baik lebih baik daripada dia bersedekah dengan satu wadah, satu sok wadah bersedekah emas ataupun perak atau yang berharga. Kalau emas satu wadah mungkin 10 juta, 100 juta, nah, itu lebih baik dia tatkala dia bisa mendidik anak-anaknya. Ya, mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang bisa mendidik anak-anak kita, dan anak-anak kita pun bisa terdidik dengan didikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita mengikuti sunnah itu, maka kita akan berarti kita mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, "Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi." Yang telah mendidikku adalah Tuhanku, yaitu Allah, dengan didikan-didikan yang baik. Makanya kita pun mengikuti ya didikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulai dari makannya, yang pakai celananya dengan tangan dengan kaki kanannya, pakai baju dengan tangan kanannya, ya, dan seterusnya. Didikan Nabi Muhammad adalah didikan yang terbaik karena Nabi Muhammad dididik langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah lalu ekor juga lapar. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.